Dalam seminggu terakhir, Brigade Al-Qassam meluncurkan serangan hingga 57 kali. Serangan ganas sayap militer Hamas itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. 53 perwira dan tentara IDF tewas, serta 68 kendaraan militer Zionis hancur dalam serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah pada Kamis 25 Januari. Menurut Abu Ubaidah, pejuang perlawanan kelompok tersebut melakukan 57 operasi berbeda dalam seminggu terakhir, yang mana serangan tersebut membuat 53 perwira pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas bergelimpangan. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah juga mengungkapkan bahwa Al-Qassam menembaki 9 tentara Israel. Pasalnya di periode yang sama, Al-Qassam pun berhasil meledakkan 68 kendaraan militer Zionis. Selain itu, Abu Ubaidah juga mengaku bahwa 4 rumah dan 2 terowongan sengaja diledakkan ketika IDF menerobosnya. Akibatnya, para tentara Zionis itu pun tewas tertimbun. Houthi melakukan balas dendam paling mematikan ke Israel seusai pasukan pertahanan Israel atau IDF menghujani Lebanon dengan bom fosfor putih. Houthi meluncurkan serangan 2 drone ke situs vital Zionis pada Kamis 25 Januari. Akibat serangan balas dendam dari Houthi tersebut, Iron Dome Israel jebol hingga membuat sejumlah titik Zionis terbakar. Dilansir dari Tribunnews.com, Hizbullah mengaku menyerang situs sistem pertahanan udara Israel dan platform Iron Dome di dekat pemukiman Kfar Blum pada Kamis 25 Januari. Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut mengerahkan 2 drone untuk menghantam situs Iron Dome Israel. Sebelum serangan ganas itu, milisi perlawanan Lebanon tersebut juga telah menyerang situs Jal Al-Alam, termasuk pula situs radar di wilayah peternakan Seba yang diduduki oleh Israel. Namun tidak dijelaskan lebih rinci mengenai total korban jiwa dalam rentetan serangan Houthi tersebut. Diketahui sebelumnya rentetan serangan mematikan itu terjadi ketika Israel melanjutkan serangan kekerasannya terhadap kota-kota dan desa-desa di selatan Lebanon, yang mana serangan tersebut dilakukan Zionis dengan menggunakan bom fosfor putih. Menteri Kabinet Perang Benny Gantz diamuk keluarga tentara Zionis yang tewas di jalur Gaza. Benny Gantz disalahkan atas kematian tentara yang bertempur dengan Hamas di Camp Al-Maghazi pada Senin 22 Januari lalu. Dilansir dari Tribunnews.com, Benny Gantz diamuk kakak laki-laki dari Mayor Adam Besmut, salah satu dari 24 tentara yang tewas di Camp Al-Maghazi. Pria tersebut murka saat Benny Gantz datang ke pemakaman adiknya tersebut. Saat pemakamannya dilaksanakan pada Rabu 24 Januari tersebut, pria itu menunjuk sambil memaki Benny Gantz. Ia juga menuntut agar Benny Gantz segera mengakhiri perang di Gaza. Ia pun menekankan bahwa perang di Gaza merupakan tanggung jawab Benny Gantz, namun justru menumbalkan para tentara. Mendapatkan perlakuan itu, Benny Gantz hanya terdiam. Sementara petugas keamanan dan orang-orang yang hadir berupaya menjauhkan kakak Mayor Adam dari Benny Gantz karena emosinya meluap. Situs vital Amerika Serikat diduga diserang oleh perlawanan Islam Irak. Serangan itu pun membuat ladang gas Amerika Serikat di Soleimaniyah meledak dengan hebat. Para diplomat Amerika Serikat yang ada di lokasi pun kocar-kacir berlindung ke dalam bunker. Video ledakan di ladang gas Amerika Serikat di Soleimaniyah itu terekam dalam kamera CCTV dan diunggah di media sosial X Super News pada Jumat 26 Januari. Dalam video tampak kobaran api membumbung tinggi. Terlihat dalam catatan waktu di CCTV tersebut, ledakan itu terjadi pada Kamis 25 Januari malam. Sementara dalam keterangan dijelaskan bahwa ledakan besar tersebut terjadi di ladang gas Amerika Serikat di Soleimaniyah, Irak Utara. Dijelaskan pula bahwa ledakan itu membuat para diplomat Amerika Serikat yang ada di lokasi kocar-kacir ketakutan. Para diplomat Amerika Serikat itu pun dilaporkan bersembunyi di bunker seusai ledakan tersebut. Dugaan sementara ledakan itu merupakan serangan dari pasukan perlawanan Islam Irak. Namun hingga saat ini perlawanan Irak belum mengkonfirmasi serangan tersebut. Helikopter Zionis kembali menjadi sasaran empuk Brigade Mujahidin di langit Khan Yunis. Saat mengaku tentara yang terluka, helikopter tersebut dibombardir lusinan rudal Brigade Mujahidin.
Video Brigade Mujahidin menargetkan helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF itu diunggah di media sosial X Sofar News pada Jumat 26 Januari. Dalam video terlihat helikopter IDF terbang di langit Khan Yunis. Melihat hal itu, Brigade Mujahidin pun menembakkan sejumlah rudal permukaan udara ke arah helikopter Zionis tersebut. Sementara dalam video lainnya, sebelum menjadi target Brigade Mujahidin, tampak helikopter IDF itu terbang rendah di Khan Yunis. Helikopter tersebut diduga tengah mengangkut tentara Zionis yang terluka akibat pertempuran sengit dengan pasukan perlawanan di Khan Yunis. Sementara hingga saat ini belum diketahui total korban jiwa dalam serangan udara tersebut. Militer Israel juga belum memberikan keterangannya soal serangan ke helikopter IDF tersebut. Momen memalukan tentara Zionis bocor dan beredar di media sosial, di mana seorang tentara ketahuan bersembunyi di bawah reruntuhan karena takut duel dengan pasukan perlawanan. Video memalukan itu diunggah di sosial media Sofar News pada Jumat 26 Januari. Dalam video terlihat seorang tentara duduk bersandar di pojokan di salah satu gedung yang hancur. Tentara tersebut juga tampak was-was melihat ke arah luar gedung tersebut. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa seorang pejuang Palestina terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara IDF tersebut. Akibat pertempuran itu, tentara Zionis mengalami luka. Oleh karena itu, ia mencari tempat berlindung di bawah reruntuhan. Mengetahui hal itu, pasukan perlawanan pun menertawakan aksi tentara tersebut. Namun di unggahan itu tidak dijelaskan lebih lanjut soal kapan dan di mana pertempuran sengit itu terjadi. Israel siaga tinggi hingga mengerahkan pasukan militer dalam jumlah besar-besaran di perbatasan utara dengan Lebanon. Bahkan semua warga di pemukiman dekat perbatasan juga diungsikan. Pasalnya aksi tersebut dilakukan karena Zionis panik dengan dugaan infiltrasi pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 26 Januari, pasukan Hizbullah diduga akan menyusup ke wilayah Israel melalui kibbutz Hanita di wilayah Al-Jalil. Mendengar kabar tersebut, IDF panik dan langsung mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Namun setelah pemeriksaan area, kini terbukti bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks. Meski demikian, kepanikan rupanya tidak meredam. Bahkan sirine selalu berbunyi di perbatasan tersebut. Tentara Israel juga masih menginstruksikan pemukim yang dekat dengan Hanita Kibbutz di utara untuk tinggal di tempat penampungan. Pada saat yang sama, beberapa jalan ditutup dan pos pemeriksaan didirikan di beberapa wilayah. IDF dilaporkan juga menyatakan keadaan waspada di 9 pemukiman dekat perbatasan dengan Lebanon. Bahkan IDF secara intensif mengoperasikan drone dan pesawat tempur Israel di langit perbatasan utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.